Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 1 Media Informasi dan Edukasi. Nah kemarin Bapak Ibu ya, kami menyampaikan informasi penting dan Alhamdulillah respon dari rekan-rekan guru, antusiasme dari rekan-rekan guru itu luar biasa terkait informasi yang kami sampaikan webinar numerasi ya. Nah, ini kan kemarin webinar numerasi, banyak teman-teman yang belum sempat mengikuti, tapi tidak perlu khawatir karena rekaman dari webinar ini tersimpan di channel YouTube Bapak Ibu. Nah, di channel YouTube. Kita akan coba sebentar kunjungi YouTube yang menyimpan YouTube Kemdikbud juga ya, yang menyimpan rekaman webinar ini. Nah, untuk info lanjutan Bapak Ibu ya, jangan sampai ketinggalan lagi untuk besok hari Selasa. Ini part kedua. Kemarin kan numerasi. Nah, besok hari Selasa itu yang dibahas adalah webinar literasi. Nah, penguatan literasi melalui P5. Keynote speakernya dari Direktur Guru Pendidikan Dasar Pak Dr. Rahmadi Widiharto MA Bapak Ibu. Jadi kegiatannya dilaksanakan besok ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ini sangat penting untuk dipahami oleh rekan-rekan guru bagaimana kemudian literasi ini bisa kita manfaatkan, bisa kita jadikan esensi atau substansi dalam kegiatan P5 kita. Nah, narasumbernya dari SMP Islam Fitra Al-Fikri Depok, Jawa Barat, Ibu Yuni Ivayanti. Kemudian narasumber berikutnya dari Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Arif Widiatmoko. Moderatornya juga rekan guru SDN Sidotopo 48 Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini menariknya kegiatan-kegiatan dari Kemdikbud sekarang karena pembicaranya, narasumbernya itu selalu dan sering melibatkan guru-guru sebagai narasumber sehingga ketika diskusi itu sesuai dengan kondisi lapangan, langsung kontekstual karena pembicaranya guru selaku pelaksana di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kegiatannya dilaksanakan Selasa 27 Februari 2024 pukul 13.00 sampai 15 WIB. Jadi 2 jaman. Nah, tautan link registrasinya ini Bapak Ibu ya. Kami bacakan dan Bapak Ibu bisa langsung ketik di Google-nya nanti https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/literasi Bapak Ibu. Nah, silakan dikunjungi link pendaftaran ini untuk registrasi. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya, karena ini sangat penting dan sangat menarik untuk kita ikuti bagaimana kemudian terkait literasi ini di dalam penguatan dalam P5 ya, penguatan literasi melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti kegiatan kemarin itu tidak perlu berkecil hati. Bapak Ibu buka saja di YouTube nanti Guru Dikdas Kemdikbudristek. Ini dijamin adalah channel resmi dari Kemdikbud Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu pilih menu live atau beranda juga bisa. Boleh langsung ke live ya. Nah, di sini akan tersimpan rekaman webinar-webinar yang sudah dilaksanakan oleh Guru Dikdas Kemdikbud. Ini dia Bapak Ibu ya. Yang kemarin webinar numerasi ini bisa Bapak Ibu saksikan ada 14.000 kali tonton sudah. Nah, ini untuk besok Bapak Ibu ya, webinar literasi. Tayang tanggal 27 bulan 2 2024 besok ya. Jadi Bapak Ibu silakan registrasi dulu supaya bisa ikut via Zoom. Kalau misalnya tidak sempat registrasi, Bapak Ibu langsung ikut saja di YouTube-nya live streaming di sini. Lalu kalau misalnya besok Bapak Ibu memang tidak sempat mengikuti, tidak perlu khawatir, malamnya atau ketika di waktu luang, Bapak Ibu sebaiknya buka YouTube ini, Guru Dikdas Kemdikbudristek, lalu simak rekaman dari webinar ini supaya tambahan informasi, tambahan pengetahuan itu bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait rapor pendidikan, ini kami sampaikan kembali ya terkait cara mengecek, gimana ngecek rapor pendidikan sekolahnya Bapak Ibu. Karena masih banyak yang belum paham. Bapak Ibu yang belum pernah ngecek rapor pendidikannya, itu bisa ngecek Bapak Ibu. Berikut ini akan kami jelaskan caranya. Yang pertama Bapak Ibu sangat mudah, tinggal Bapak Ibu googling, buka Google ya, langsung ketik rapor pendidikan di Google ya. Nanti akan tampil website ini, raporpendidikan.kemdikbud.go.id.
Nah, setelah Bapak Ibu buka, langsung saja klik rapor pendidikan yang paling atas ini. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang di rapor pendidikan. Rapor pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data hasil dari asesmen dan survei-survei nasional. Kan kita sudah pernah asesmen AKM ya, kemudian ada Sulingjar, survei lingkungan belajar. Nah itu diramu, kemudian disajikan dalam bentuk rapor pendidikan. Setelah itu Bapak Ibu pilih masuk di sini ya. Pilih masuk sebagai satuan pendidikan atau Pemda. Nah, di sini ini gampang Bapak Ibu karena tidak perlu harus menggunakan akun kepala sekolah, ya seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan akunnya masing-masing, tapi harus akun belajar Bapak Ibu ya. Akun belajar ID kan masing-masing guru sudah punya itu. Bapak Ibu yang mungkin belum punya bisa konsultasi ke operatornya. Nanti setelah Bapak Ibu klik masuk sebagai satuan pendidikan, nanti Bapak Ibu diminta login di sini. Masukkan saja email belajarnya, email belajar ID ya. Nah, di sini kami tutupi untuk menjaga identitas Bapak Ibu ya, privacy. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan passwordnya, nanti akan muncul seperti ini. Pilih saja continue atau lanjutkan kalau Google-nya berbahasa Indonesia. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah dashboard-nya. Nah, di sini ada ringkasan rapor pendidikan Bapak Ibu. Ini salah satu contoh sekolah. Sekolah ini akreditasinya A. Ya, langsung muncul di sini. Di sini ada ringkasannya. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan literasi sekolah ini mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator pencapaian terendah. Jadi memang di sini dijelaskan bahwa numerasi adalah capaian terendah. Dan juga di bagian bawah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti akan tampil seperti ini, capaian hasil rapor pendidikan Bapak Ibu. Itu ada 6 item. Yang pertama, kemampuan literasi. Kalau Bapak Ibu warnanya seperti ini orange ya, itu artinya sedang. Sedang ya, kuningnya. Nah, kemudian kemampuan numerasi ini warna merah ada juga keterangannya kurang. Jadi memang yang masih sangat kurang di sini yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan numerasi di sekolah ini. Karakter itu sedang. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan baik. Iklim kebinekaan juga baik. Kualitas pembelajaran sedang. Nah, di sini Bapak Ibu, dari keterangan yang ditampilkan di sini, ini kita bisa berefleksi. Kita bisa ada cerminan terkait bagaimana kondisi sekolah kita. Ini menurut kami sangat positif Bapak Ibu. Karena ada indikator yang bisa kita jadikan acuan untuk lagi-lagi memotret kondisi sekolah kita. Dengan adanya ini kan kita tahu, oh berarti dari hasil asesmen kemarin kemampuan numerasi siswa yang masih kurang. Sehingga kita bisa fokus, misalnya kita cari solusi supaya kita bisa genjot peningkatan numerasi di sekolah kita. Di samping tetap mengawal literasi karena statusnya masih sedang. Nah, kalau yang bagus itu minimal baik ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kalau Bapak Ibu scroll lagi ke bawah, nanti akan ditampilkan Bapak Ibu di sini untuk mengetahui akar masalah. Oh iya, jadi ketika misalnya Bapak Ibu lihat kemampuan numerasi rendah, klik Bapak Ibu pelajari akar masalah. Nah, begitupun dengan poin yang lain karakter, Bapak Ibu bisa cek apa akar masalahnya. Kalau kita lihat contoh numerasi tadi, akar masalahnya di sini berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, ya, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan akar masalahnya, tampilannya bisa kita pilih seperti ini Bapak Ibu. Nanti caranya untuk tampil seperti ini, pilih saja di sini, lihat 5 indikator lainnya. Setelah pilih akar masalah, pilih bagian bawah, lihat 5 indikator lainnya, nanti akan tampil seperti ini. Dijelaskan bahwa kompetensi data domain, data dan ketidakpastian itu angkanya segini. Kemudian yang kurang juga adalah kompetensi mengetahui, kompetensi pada domain geometri,
kompetensi pada domain bilangan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa pilih detail untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, di samping akar masalah, di bagian pojokan kiri atas itu ada inspirasi benahi. Ini tujuannya sebagai solusi dari Kementerian Pendidikan yang Bapak Ibu bisa kira-kira lakukan ya untuk membenahi yang merah numerasi tadi contohnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu pilih inspirasi benahi. Di sini ada beberapa inspirasi-inspirasi, contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa ATM, amati, tiru, modifikasi untuk pengembangan operasi yang kalau di sekolah ini masih merah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi platform ini menyediakan kita datanya, rapor pendidikannya, kemudian menyediakan juga apa akar masalahnya, kemudian menyediakan juga apa contoh-contoh inspirasi-inspirasi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah itu Bapak Ibu. Nah, jadi memang secara kebermanfaatan, rapor pendidikan ini besar manfaatnya menurut kami. Seperti itu. Ketika kita memang di sekolah kita ingin untuk perbaikan berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan persoalan kita harus online, kita harus akses internet lagi. Ya, memang di satu sisi bagi sekolah terpencil ini akan menjadi sedikit persoalan karena harus online. Tapi kan ini tidak ngeceknya harus setiap hari Bapak Ibu. Bisa 1 kali 1 tahun karena ini keluar 1 kali 1 tahun rapor pendidikan Bapak Ibu. Dan bisa diwakili oleh salah satu guru atau kepala sekolah di sekolahnya untuk mendownload rapor pendidikannya untuk dianalisa bersama di sekolah. Jadi tidak setiap hari juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah tampil inspirasi begini, Bapak Ibu bisa ingin belajar melalui aplikasi PMM untuk pengembangannya bisa. Artinya tidak mesti melalui PMM juga. Barangkali di sekolahnya ada solusi yang hasil rapatnya lebih kontekstual dengan kondisi sekolah ya bisa saja. Tapi di sini disediakan juga materi di platform Merdeka Mengajar PMM bagi Bapak Ibu yang ingin pengembangan ke sana. Nah, ketika itu Bapak Ibu klik tadi, nanti silahkan login ke aplikasi PMM ya, nanti otomatis ke sana dan langsung disajikan kira-kira pengembangan kompetensi mana atau pelatihan-pelatihan mana yang paling pas dengan akar masalah tadi. Ya, jadi secara kebermanfaatan sekali lagi memang ini bermanfaat. Dan lagi-lagi aplikasi PMM ini bukan satu-satunya sumber belajar untuk guru, hanya salah satu. Kalau Bapak Ibu merasa, kayaknya kurang pas di PMM, menurut kami ya jangan digunakan. Barangkali Bapak Ibu menemukan yang lebih pas dengan kondisi konteks sekolahnya Bapak Ibu ya, itu yang diterapkan. Nah, seperti itu barangkali Bapak Ibu ya. Silakan dikoreksi kalau ada yang keliru dari pembahasan kami ini, yang pasti kami rekomendasikan untuk sekolah guru mengetahui kondisi sekolahnya dengan melihat rapor pendidikannya. Karena ini sangat membantu kita guru, baik kepala sekolah maupun pihak sekolah yang lain untuk melihat kondisi satuan pendidikan kita seperti apa dalam beberapa kategori tadi Bapak Ibu ya. Di antaranya kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, guru tidak boleh anti terhadap perubahan, karena memang setiap saat, setiap momen perubahan itu adalah keniscayaan, maka kita sebagai guru mau tidak mau memang harus beradaptasi. Ini refleksi dari kami Bapak Ibu. Ya, jadi kita sharing di kolom komentar, kita diskusi di sana, mohon masukannya, koreksinya kalau ada yang keliru dari pembahasan kita ini. Kami terbuka untuk itu. Kita jumpa di next. Oh ya Bapak Ibu, satu tambahan lagi ya. Bapak Ibu bisa download hasil rapor belajarnya. Jadi bisa online lalu di-download. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih bagian sini Bapak Ibu ya. Unduh. Nah, pojok kanan atas itu ada unduh. Silakan ikuti petunjuknya, tinggal di-download saja. Bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk Excel secara detail Bapak Ibu. Kita jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.